Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini saya masih diberikan nikmat sehat walafiat. Dan semoga materi yang saya sampaikan hari ini akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjualan pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Contoh-contohnya yaitu yang pertama ada sampo, pasta gigi, kosmetik, dan lain sebagainya. Meskipun fungsi semua sampo sama, yakni untuk membersihkan rambut, tetapi setiap produk yang dihasilkan produsen yang berbeda-beda memiliki ciri khusus, misalnya perbedaan aroma, perbedaan warna, kemasan, dan masih banyak lainnya. Pada pasar monopolistik ini, produsen memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga walaupun pengaruhnya tidak sebesar produsen dari pasar monopoli ataupun oligopoli. Kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan karena perbedaan dan ciri khas dari suatu barang tersebut. Konsumen tidak akan mudah berpindah ke merek lain dan tetap memilih merek tersebut walaupun produsen menaikkan harganya. Misalnya, pasar sepeda motor di Indonesia. Produk sepeda motor memang cenderung bersifat homogen, tetapi masing-masing memiliki ciri-ciri khusus. Sebut saja sepeda motor Honda, di mana ciri khususnya adalah bahan bakarnya yang sangat irit. Sedangkan Yamaha memiliki keunggulan pada mesin yang stabil dan jarang rusak. Akibatnya, tiap-tiap merek mempunyai pelanggan setia masing-masing pada pasarnya. Pada pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah faktor yang bisa mendongkrak penjualan. Bagaimana kemampuan perusahaan menciptakan citra yang baik di dalam benak masyarakatnya, sehingga membuat mereka mau membeli produk tersebut meskipun dengan harga yang mahal, akan sangat berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. Oleh karenanya, perusahaan yang berada dalam pasar monopolistik harus aktif mempromosikan produk sekaligus menjaga citra perusahaannya. Selanjutnya yaitu dalam pandangan Islam sendiri, monopolistik ini dianggap tidak bermasalah dalam struktur pasar. Produsen menentukan harga sesuai harga pasar. Mereka tidak semena-mena dalam menaikkan ataupun menurunkan harga maupun komoditi itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik ini memiliki beberapa ciri-ciri, antara lainnya yaitu yang pertama, terdapat cukup banyak perusahaan dalam pasar. Persaingan monopolistik terdapat cukup banyak pengusaha, akan tetapi tidak sebanyak seperti yang terdapat pada pasar persaingan sempurna. Apabila di suatu pasar terdapat banyak perusahaan, otomatis di sana pasti terdapat pasar monopolistik. Akan tetapi ukuran atau besarnya tidak melebihi perusahaan-perusahaan yang lainnya.
Dengan kata lain, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik ini memiliki ukuran yang relatif sama besarnya atau seimbang, sehingga mengakibatkan produksi suatu perusahaan itu akan relatif sedikit dibandingkan dengan seluruh produk dalam keseluruhan pasar tersebut. Barangnya bersifat berbeda. Corak seperti yang telah kita ketahui bahwa pasar persaingan sempurna di seluruh perusahaan memproduksi produk yang sama. Oleh karena itu, susah untuk membedakannya. Produk suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Apabila kita melihat secara fisik ataupun suatu produk akan tampak jelas perbedaan tersebut, maka kita dapat membedakan mana produk perusahaan dengan produk perusahaan yang lainnya. Di samping perbedaan dalam bentuk fisik, jangan juga terdapat perbedaan dalam bentuk bungkus atau pengemasan seperti itu. Pengemasan produk, dan ada pula yang berbeda dalam cara membayar barang yang akan dibeli. Akibat dari berbagai macam perbedaan ini, barang yang diproduksi oleh perusahaan pasar monopolistik ini tidak bersifat barangnya pengganti sempurna, akan tetapi ia bersifat barang pengganti yang dekat. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga dalam pasar persaingan monopolistik. Suatu perusahaan dapat mempengaruhi suatu harga, akan tetapi pasar ini hanya sedikit mendapat sedikit kekuasaan dalam mempengaruhi harga suatu barang produksi dibandingkan dengan perusahaan oligopoli dan monopoli. Pasar monopolistik ini mendapat sedikit kekuasaan dalam memengaruhi harga disebabkan oleh barang yang dihasilkan bersifat berbeda, corak difference produk. Karena perbedaan corak inilah yang menyebabkan konsumen atau pembeli akan otomatis bersifat memilih, yaitu menyukai produk perusahaan satu dan kurang menyukai produk perusahaan yang lain. Oleh karena itu, perusahaan menaikkan harga barang produksinya. Ia akan tetapi memiliki pelanggan, walaupun tidak sebanyak pada waktu sebelumnya. Kenaikan harga barang produksinya, dan bisa juga sebaliknya. Apabila perusahaan tersebut ingin menurunkan harga barang produksinya, tidaklah mudah untuk menghabiskan penjualan barang tersebut, karena masih banyak konsumen yang setia dengan produk yang telah lama ia pakai, walaupun harganya mungkin relatif mahal. Produsen lain mudah memasuki pasar apabila suatu perusahaan baru ingin memulai usahanya di dalam pasar persaingan monopolistik. Tidak akan banyak mengalami hambatan seperti halnya dalam pasar oligopoli dan monopoli. Hal ini disebabkan karena adanya modal yang diperlukan relatif besar kalau dibandingkan dengan mendirikan, yaitu perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Karena perusahaan itu harus menciptakan barang produksinya yang bercorak berbeda dengan barang produksi yang telah beredar dahulu di pasaran dan mempromosikannya pada masyarakat untuk mendapatkan pelanggan. Dan dengan mempromosikan tersebut, perusahaan harus dapat meyakinkan pelanggan akan mutu suatu barang tersebut.
Persaingan promosi penjualan sangat aktif pada pasar ini, memungkinkan suatu perusahaan menarik banyak pelanggan. Walaupun harga barang produksinya berharga tinggi atau mahal. Bahkan sebaliknya, suatu perusahaan tidak mudah menarik banyak pelanggan dengan harga barang produksi yang relatif rendah. Ini disebabkan oleh barang produksi yang mereka hasilkan, yaitu barang yang bersifat beda dengan corak barang yang sudah tersedia di pasaran dan mempromosikan barang baru tersebut, maka mempengaruhi cita rasa pembeli, seperti mengambil daya tarik. Para pengusaha melakukan persaingan bukan harga atau non-price competition. Persaingan yang demikian itu antara lain adalah dalam rangka memperbaiki mutu dan desain barang, melakukan iklan yang terus-menerus, memberikan syarat penjualan yang menarik. Selanjutnya yaitu faktor penyebab terbentuknya pasar monopolistik. Beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya pasar monopolistik ini antara lain adalah produsen dapat dengan mudah masuk ataupun keluar dari pasar monopolistik. Banyak alternatif untuk membuat produk yang sebenarnya sama, namun berbeda dengan corak dari desain kemasan, mutu, dan sebagainya. Dapat menentukan harga suatu dengan keinginan, keuntungan, dan kemampuan pasar. Dapat memengaruhi atau mengikuti keinginan pasar dengan melakukan promosi atau iklan. Jumlah produsen tidak terlalu banyak, sehingga persaingan juga tidak terlalu banyak dalam pasar. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu kelebihan pasar monopolistik. Konsumen memiliki banyak pilihan produk sebagai alternatif. Kebebasan produsen untuk keluar dan masuk pasar. Inovasi di bidang produksi bisa dilakukan. Produsen bisa berkembang dan lebih kreatif. Pendapatan produsen cenderung merata. Selanjutnya yaitu tentang kekurangan pasar monopolistik. Persaingan sangatlah ketat. Market share hanya sebesar 30% hingga 40% saja. Kebocoran anggaran produsen di bidang inovasi. Kebutuhan biaya untuk pemasaran yang lumayan besar kita lihat. Selanjutnya yaitu tentang pasar oligopoli. Pengertian pasar persaingan oligopoli. Oligopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligos, yang artinya beberapa, dan polein yang artinya penjualan. Secara sederhana, oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa penjual. Dalam ilmu ekonomi, pasar oligopoli ini didefinisikan sebagai bentuk pasar yang terdiri dari beberapa produsen atau penjual yang menguasai penawaran. Penguasaan penawaran dalam pasar oligopoli dapat dilakukan secara independen atau sendiri-sendiri, maupun secara diam-diam mereka itu bekerja sama. Pada pandangan ekonomi konvensional, jika dilihat dari lebih mendalam dalam pasar oligopoli ini, harga cenderung lebih tinggi, sehingga produsen akan memperoleh keuntungan yang besar. Kondisi ini akan berakibatkan pada tidak meratanya distribusi pendapatan. Selain itu, biaya promosi yang dibutuhkan sangat besar yang berakibatkan pada pembekakan biaya produksi. Contoh pada oligopoli ini yang pertama yaitu kasus oligopoli pada perusahaan telekomunikasi.
persaingan antar perusahaan telekomunikasi seluler yang tidak mempunyai etika dalam mempromosikan produknya, baik di media cetak maupun elektronik. Mereka secara tidak langsung menyindir pesaingnya dengan imik-imik tarif telepon yang lebih murah. Padahal, harga murah belum tentu kualitasnya juga bagus, karena banyak perusahaan telekomunikasi seluler yang mempromosikan tarif murah, namun kualitasnya juga dapat dikatakan murahan atau kurang. Itulah contoh dari ketidakmampuan perusahaan telekomunikasi seluler dalam menghadapi pasar persaingan oligopoli. Mereka lebih cenderung berorientasi pada laba tanpa melihat etika dalam bisnis yang baik dan benar. Berhubung dengan masalah oligopoli, ada spirit dalam Islam. Berdasarkan analisis Muhammad A. Mannan pada tahun 1992, bahwa pasar oligopoli keadaannya menunjukkan persaingan tidak sempurna antara beberapa perusahaan. Secara garis besar, ekonomi Islam membedakan 3 bentuk distorsi pasar, yaitu distorsi pada penawaran dan permintaan, dan penipuan atau tadlis, dan ketidakpastian atau takhir. Namun, asumsi yang ada dalam benak orang awam adalah berupa kesadaran yang tidak ada teori perkembangan tunggal tentang pasar oligopoli. Namun, ukuran industri telah maju, utamanya industri di negara maju. Namun bila hal tersebut adalah terlalu mudah bagi perusahaan untuk mencapai persetujuan tidak tertulis untuk mewujudkan penggabungan sehingga maksimisasi laba pada tingkat harga yang tinggi, output, dan pekerja yang rendah, maka ini jelas tidak islami. Tetapi ketika pelaku oligopoli tidak melakukan kolusi, secara aktual akan berhadapan atau menemui kurva permintaan yang berorientasi islami. Secara umum, pola struktur oligopoli ini yang tidak diperkenankan dalam ekonomi Islam adalah kemungkinan munculnya moral harat di dalamnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar oligopoli. Pasar jenis ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Hal ini membedakannya dengan jenis pasar yang lain. Berikut ini adalah ciri-ciri pasar oligopoli yang dimaksud. Ada dijalankannya 2 produsen atau lebih. Ciri-ciri pasar oligopoli yang pertama adalah dijalankannya 2 produsen atau lebih, sedangkan batas jumlahnya adalah kurang dari 10 produsen atau pihak penyedia barang. Karena ciri-ciri inilah, pasar jenis ini disebut persaingan tidak sempurna, disebabkan jumlah produsen yang menjual produk sangat sedikit. Tentu berbeda dengan produsen teknologi yang jumlahnya banyak, sehingga persaingannya juga maksimal. Produk yang dijual homogen dan saling menggantikan ini. Ciri-ciri pasar oligopoli yang kedua adalah produk yang dijual homogen dan bisa saling menggantikan. Salah satu contohnya yaitu produk rokok, yang mana produk yang dijual hanya satu rokok, tetapi variasi produknya sangat banyak. Selain itu, rokok yang dianggap tidak laris di pasaran bisa digantikan oleh rokok yang lainnya. Karena alasan inilah produk rokok disebut produk yang dipasarkan di pasar jenis ini. Kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya di dalam pasar oligopoli. Kebijakan produsen utama
menjadi acuan produsen lainnya atau produsen cabang. Oleh karena itu, pihak produsen cabang hanya menjalankan saja kebijakan tersebut yang termasuk ke dalam kebijakan produsen utama yang harus diikuti produsen lainnya adalah penarikan produk lama dan digantikan oleh produk yang baru, termasuk juga penggantian fungsi, harga, dan rasa dari produk tersebut. Harga barang di pasar relatif sama. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu harga barang yang ada di pasar relatif sama, sekalipun ada perbedaan selisihnya tidak terlalu besar. Misalnya, harga sabun merek A di toko Intan harganya tidak akan jauh berbeda dengan harga sabun merek yang sama di toko Barokah. Ini disebabkan oleh kebijakan naik turunnya harga ditentukan oleh yaitu produsen utama atau dari sumbernya tersebut, sehingga produsen yang di bawahnya ini akan menyesuaikan dengan harga-harga tersebut karena jumlah produsennya tidak terlalu banyak. Tentu selisih harga yang muncul di pasaran juga tidak terlalu besar. Produsen baru kesulitan masuk ke pasar, produsen baru akan sangat kesulitan untuk memasuki pasar tersebut, memasuki pasar oligopoli, karena produsen yang lama sudah eksis atau terkenal dengan cara memainkan harga agar konsumen tidak berpindah ke perusahaan lain. Sedangkan produsen baru tentunya tidak akan bisa mengejar eksistensi tersebut. Memang perusahaan bisa memberikan harga murah, tetapi sebagai usaha baru tentu sangatlah riskan atau susah karena keuntungan yang didapatkan sangatlah kecil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir yaitu ada kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Pasar persaingan oligopoli ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Antara lain, kelebihan pasar oligopoli terdapat sedikit penjualan karena dibutuhkannya dana investasi yang besar. Jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Bila terjadinya perang harga, konsumen akan diuntungkan. Selanjutnya yaitu kekurangan pasar oligopoli. Terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke dalam pasar oligopoli. Akan terjadi perang harga. Produsen dapat melakukan kerjasama atau kartel yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau materi yang saya bacakan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq.